bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat. Kita dapat berkumpul dalam kegiatan aksi nyata calon guru penggerak yang di sekolah Bingawati ini sungguh membahagiakan, membanggakan bagi kami ada calon guru penggerak yaitu Ibu Lina Herlina. Pada saat ini dalam kegiatan aksi nyata calon guru penggerak ada beberapa susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan kepala sekolah, keempat pembahasan materi. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Bingawati, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah pada hari ini, hari Jumat, hari yang penuh barokah, bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka acara suatu kegiatan bagi calon guru penggerak. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan besar kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kita masih taat kepada ajarannya. Bapak dan Ibu saya hormati, calon guru penggerak merupakan suatu ajang bagi kita untuk mengembangkan diri dalam keprofesional sebagai seorang guru atau sebagai seorang calon PNS. Dengan adanya CGP ini banyak perubahan-perubahan yang terjadi, baik kepada diri individunya sendiri maupun kepada sekolah atau lembaga. Sebagaimana kemarin kita sudah ketahui bahwa dengan adanya CGP ini ada perubahan yang signifikan kepada sekolah, perhatian dari pusat kepada sekolah, sehingga begitu membanggakan dengan adanya satu orang saja kita membawa nama lembaga ini ke seluruh Indonesia, diketahui oleh seluruh Indonesia. Maka dari itu kepada rekan-rekan yang memang kalau siap dan masih lama bertugas untuk mempersiapkan diri, seperti kemarin Ibu Risa, Pak masih ada calon gasnya yang kemarin menyampaikan ada 3 calon yang akan dipersiapkan, satu Ibu Yanti, Ibu Dewi, kemudian Ibu Nia. Ini calon-calon dari untuk penggerak. Alhamdulillah Bu Risa juga mendukung. Dalam kegiatan ini merupakan suatu jalan dari calon guru penggerak untuk mengikuti alur dari kegiatan yang telah ditetapkan dan dibakukan oleh kepanitiaan pusat, sehingga perlu dilaksanakan dan perlu
ditindaklanjuti oleh rekan-rekan yang ada di sekolah. Hal ini bertujuan mungkin salah satunya adalah mencari kredit poin bagi guru tersebut untuk menyelesaikan satu bidang pelajaran atau satu makalah yang harus disampaikan. Dengan aksi nyata ini merupakan suatu wujud dari CGP ini kepada lembaga, kepada rekan-rekan. Inilah guru penggerak dalam bekerja, inilah guru penggerak dalam mengembangkan sekolahnya, sehingga begitu bermanfaat tentang CGP ini. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan Ibu Lina ini membawa barokah kepada kita semua dan membawa suatu kemajuan bagi Ibu Lina sendiri. Amin. Dengan adanya seminar ini tidak hanya oleh seorang calon guru penggerak, kita punya rencana, kita punya program yaitu tentang PPM. Kita harus sampai saat ini SD Bingawati baru dan belum diaksi nyata di PPM ya, belum ya. Jadi mohon kepada yang sudah siap untuk aksi nyatanya segera dilanjutkan. Karena setelah dengan aksi nyata yang pertama mungkin ikuti yang kedua, alhamdulillah mungkin kalau sudah kita dapat sertifikat. Dan Ibu Lina juga dengan adanya ini mungkin ada satu nilai poin bagi dia sendiri. Itu yang bisa sampaikan. Terima kasih atas rekan-rekan dukungannya kepada Ibu Lina dan kami dari lembaga dan dari sekolah. Apapun yang dilaksanakan, kami mendukung, saya mendukung sepenuhnya. Jangan sampai rekan-rekan kita, mohon dukunglah. Jangan istilah bermain dalam yang kepentingan mehanana. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Selamat kepada Ibu Lina dan mudah-mudahan angkatan 9 khusus untuk di Bingawati, Ibu Lina sukses. Tinggal 7 bulan lagi ya Bu ya. Tinggal 7 bulan lagi mungkin bisa selesai. Alhamdulillah kita nanti sambung oleh Bu Yanti ulah beres kegiatan ini, kemudian Ibu Lina dan Ibu Dewi. Siapapun, tidak hanya kepada PNS, tidak kepada P3K, semua bisa. Kenapa tidak? Kalau memang IT-nya paham dan tinggi, kita bisa melaksanakan. Jangan seperti saya, Bu Heni mungkin tinggal beberapa tahun, saya tinggal 3 tahun lagi, Bu Heni tinggal 2 tahun lagi, akan meninggalkan kegiatan kedinasan. Maka Ibu dan yang masih muda, silakan tingkatkan prestasi, tingkatkan mutu kita sebagai seorang guru. Mudah-mudahan kita dapat pahala di amal jajah. Tutup dan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah ya, mengikuti serangkaian kegiatan yang alhamdulillah kegiatan sekolah kita di bulan-bulan ini begitu padat merayap ya. Oke, mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan kelancaran dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan Bapak yang saya hormati, hari ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 akan melakukan aksi nyata modul 1.4 yaitu diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif merupakan salah satu tugas di modul 1.4. Diseminasi di sini artinya penyebaran ya. Saya akan mencoba di sini menyebarkan pemahaman budaya positif. Sebetulnya yakin sekali semua Bapak dan Ibu guru, apalagi yang kuliah dari pendidikan, sudah mempelajari dan sudah paham tentang budaya positif ini. Cuman mungkin ada sedikit perbedaan-perbedaan istilah dan bahkan sebetulnya kita semua sudah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Cuman ya itu tadi istilahnya saja yang kita tidak tahu. Jadi hari ini bersama saya di aksi nyata ini kita akan mengupgrade
ya, mengupgrade ilmu kita tentang budaya positif. Dalam kegiatan CGP Angkatan 9 ini, saya dipandu oleh Ibu Dina Mardiana sebagai fasilitator. Beliau merupakan dari BBGP Jawa Barat, dan pengajar praktik Bapak Heri Kurnia. Dan tentunya hari ini saya dengan bangga ditemani Bapak dan Ibu KSSDN Bingawati, ya. Terima kasih atas kesempatan waktunya, atas kesediaannya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Tujuan dari kegiatan diseminasi adalah yang pertama, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan di Indonesia secara umum untuk mendapat pemahaman baru melalui konsep disiplin positif dalam menciptakan pelajar profil Pancasila. Next, yang nomor 3, tujuan dari kegiatan hari ini memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dengan berinteraksi dengan murid. Dan nomor 4, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan sosial dan murid. Nah, itulah tujuan dari kegiatan hari ini. Nanti diharapkan Bapak dan Ibu guru memenuhi minimal salah satu dari yang 4 tersebut. Sebelum dimulai, kita ini apabila saya memanggil gini, pasukan Ki Hajar Dewantara, dijawab siap, ya. Kemudian siap merdeka, siap. Merdeka apa? Sehat raganya, bahagia jiwanya. Siap Bapak Ibu? Siap. Pasukan Ki Hajar Dewantara? Siap. Siap merdeka? Siap. Merdeka seperti apa? Sehat. Sehat raganya, bahagia jiwanya. Sekali lagi ya, sehat raganya, bahagia jiwanya. Oke, ulangi. Pasukan Ki Hajar Dewantara? Siap. Siap merdeka? Siap. Merdeka seperti apa? Sehat. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, sekarang sebelum dilanjutkan, sebelum ke pokok bahasan yang utama, saya juga meminta kesediaannya 3 orang untuk ke depan. Ayo Ibu, siapa saja? Mangga, 3 orang sini. 3 orang. Ayo Ibu, siapa saja boleh? 3 orang dulu. Ayo, mau dikumpul. Mangga, ayo sini. 3 orang. Tidak apa-apa Bu. Ayo sini. 3 orang. Ayo 3 orang. Terima kasih untuk Bu Siti, Bu Dewi, 1 orang lagi. Bu Ais. Ayo. Ya. Oke, terima kasih buat Bu Ais. Nah, sekarang di depan ada Ibu Siti, Ibu Dewi, Bu Ais. Ibu yang di depan 3 orang silahkan pilih 1 temannya. Mangga, Bu Siti pada orang sahat Bapak Yun. Mangga. Ibu Rita, ayo Ibu Rita. Bu Siti bersama Bu Eva jaringan Bu. Bu Siti sareng Bu Eva, Bu Dewi sareng saha? Ya, kita kemudian Bu Ais bersama Bu Yanti. Nah, yang tadi yang pertama Bu Siti, Bu Dewi sama Ibu Ais, nanti tugas Ibu silahkan kepal tangan Ibu, ya. Jaga seolah-olah di dalam tangan Ibu itu ada harta yang berharga yang masih ada. Nanti jadi emas permata. Jadi intan berlian. Nah, di tangan Ibu itu seakan-akan ada barang yang paling berharga dan barang satu-satunya, ya.
Iya, ya, Ibu. Nah, tugas Ibu Epa, tugas Ibu Rita sama Ibu Yanti, silahkan bujuk mereka untuk membuka tangannya atau menyerahkan barang berharganya dengan cara apapun, mau dengan dibujuk, dengan intimidasi, mau dengan diancam sekalipun, silahkan dibujuk supaya dibuka. Silahkan Bu Epa, silahkan dengan cara apapun, boleh yang ya, ayo Bu Rita sama Bu Dewi, Bu Epa, Siti, Bu Yanti, mulai. Silahkan mau dibujuk. Udah, oke, terima kasih Ibu. Sebentar, jangan tergoda. Oke. Ibu gimana? Tangannya terbuka tidak? Masih, halo. Masih kasihan masih kita mempertahankannya walaupun ditamakan itu lebih berharga daripada Allah. Soalnya keinginannya dengan Keteguhan hati tidak bisa dirayu dengan kata-kata ketinggiannya, mempertahankan haknya yang luar biasa ya. Coba menurut Ibu semua yang berhak, sebetulnya yang berhak mengontrol untuk membuka tangan kita itu siapa? Diri kita sendiri. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih Ibu. Biasa dibuka jantan permata. Tadi sudah diperagakan di depan bagaimana posisi kontrol yang kita ini rasakan. Di sini ternyata terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Satu, ternyata ilusi guru dapat mengontrol murid ya. Ilusi penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ayo ngawitan Bu Epa kerung kunaon cenah tah. 3. Ilusi bahwa kritik membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan ilusi juga orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, selama ini kita mungkin saya juga salah paham, salah memahami bahwa kita membayangkan kalau murid kita itu bisa nurut apa menurut kita. Kita menginginkan anak kita, putra-putri kita sendiri pribadi hoyong kumaha kita. Iya, kumaha kita sebagai orang dewasa. Padahal sebetulnya orang dewasa tetap tidak memiliki hak kontrol ya. Yang memiliki hak kontrol tersebut hanya diri sendiri. Oke, itu. Nah, di sini konsep utama budaya positif ada 8, lumayan banyak ya. Mungkin salah satunya sebetulnya sering kita laksanakan. Yang pertama, ada perubahan paradigma belajar. 2. Disiplin positif. 3. Nilai-nilai kebijakan. 4. Kebutuhan dasar manusia. 5. Motivasi perilaku manusia. 6. Posisi kontrol restitusi. 7. Keyakinan kelas. Dan yang ke-8 segitiga restitusi. Nah, tahap ke-8 tahapan ini kalau kita lalui dan kita pahami semuanya, insya Allah ya, dengan kudrat, dengan iradat Allah ya, dengan izinnya, tidak akan ada yang namanya murid kita istilahnya anu berantem atau misalkan ngabangkang bahasa kita mau bedegeng ya. Setelah kita menggunakan tahapan-tahapan ini, meskipun ya pasti ada saja, cuman ini mah untuk meminimalisir
Oke, berikutnya, nah kita bahas satu-satu. Yang ke-1 tadi tahapannya, yang dari ke-8 tahapan itu, yang ke-1 ada perubahan paradigma belajar. Nih, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi sekolah, apalagi sekarang yang digaungkan di kurikulum merdeka ya, kita itu harus betul-betul menyediakan supaya tempat kita itu aman bagi mereka. Jadi tempat ternyaman, mereka ingin pergi ke sekolah gitu, tidak merasa terancam. Itu tugas kita, bukan sebaliknya anak tidak betah di sekolah gitu. Kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, di sini disiplin merupakan salah satu yang utama dalam mempengaruhi sikap atau perilaku siswa, dan kita sebagai guru sebagai pemegang kontrol disiplin tersebut. Nih, disiplin positif. Pengertian disiplin berasal dari kata disiplina ya, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Itu pengertian disiplin. Jadi ada perbedaan antara disiplin sama disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, reward, ancaman, atau hukuman. Jadi kan selama ini mah kalau kita murid mau nurut karena takut, ya, atau mau mengikuti kita karena dapat hadiah. Nah, disiplin positif di sini, anak itu jangan sampai mau melakukan sesuatu karena takut dihukum atau karena ingin dapat imbalan. Itu tujuannya dari disiplin positif itu. Jadi intinya harus ikhlas dengan kerelaan hatinya. Jangan dipaksa karena takut dihukum atau mau dikasih reward hadiah ya. Kemudian, nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kembali lagi, ada peran kita sebagai pendidik mengarahkan peserta didik kita di sini untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini inilah nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, nilai kebajikan universal ini yang dimaksud dengan nilai kebajikan ya, nilai yang disepakati bersama, lepas itu dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, tidak terkait itu ya. Nah, yang pertama kita sudah tahu, bahkan ibu-ibu sudah hafal, sesuai profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu merupakan salah satu dari nilai kebajikan. Kemudian nilai kebajikan menurut program TYP ini ada sekarang di program kurikulum merdeka nanti: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu sama, masih termasuk nilai-nilai kebajikan. Dan yang terakhir, keterampilan atau life skill. Ya, kita berharap kita akan mencetak peserta didik kita yang dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Itu tujuan kita yang sebenarnya, mengantarkan peserta didik kita untuk mencapai atau mempunyai nilai-nilai kebajikan. Oke. Berikutnya, nah, murid kita
kita atau bahkan kita sendiri melakukan sesuatu karena atas dorongan kebutuhan. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kita semua manusia, ya, bukan hanya peserta didik aja, kita sebagai individu, seorang guru, ya, semuanya ketika melakukan satu tindakan tentunya dalam rangka memenuhi kebutuhan. Ada 5 dasar kebutuhan manusia, ya. Di antaranya yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, ya. Contohnya makanan, pakaian, atau lebih terkenal dengan istilah sandang, papan, dan pangan, ya. Itu nomor 1. Kemudian keamanan dan kesehatan juga sama. Itu termasuk kebutuhan dasar yang pertama, yaitu poin bertahan hidup. Nah, yang kedua, yaitu kebutuhan dasar manusia yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Contohnya, tadi rasa ingin diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu yang pingin kita penuhi kan dalam diri kita ketika kita misalnya jadi guru. Ada salah satu poin kebutuhan yang ingin kita penuhi. Sama murid kita juga, ya. Yang ketiga, ada penguasaan. Di sini menyangkut harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan ingin didengar. Nah, itu pasti semuanya, salah satunya, bahkan semuanya dari poin tersebut pingin kita penuhi. Dan yang keempat, ada poin kebebasan. Nah, di poin kebebasan kita tentunya pingin mandiri, memiliki pilihan, tidak mau diintervensi sama orang lain, sama murid kita juga seperti itu, dan mencoba hal baru, mampu mengendalikan. Dan yang terakhir, poin kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi, yaitu kesenangan. Kesenangan di sini contohnya ingin bermain, humor, guyon atau heureuy, ya, dan antusiasme dan tertawa. Tertawa juga ternyata salah satu untuk memenuhi atau termasuk kebutuhan dasar, ya. Itu kebutuhan dasar manusia. Nanti itu contoh kasusnya Pak Didi. Nah, di sini nanti kita kaitkan dengan 5 dasar kebutuhan manusia. Sini saya punya contoh kasus. Pak Didi, guru kelas 6 di SDN Bingawati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Didi, ya, apa yang akan Anda lakukan? Kemudian menurut Anda, menurut Ibu sareng Bapak, punten bahasa janten Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut terkait dengan 5 kebutuhan dasar tadi? Ya, kita koneksikan, sambungkan dengan tadi. Monggo Bapak Ibu ada yang mau jawab, atau Pak Didinya sendiri apa yang akan Bapak lakukan? Ntar dulu, adakah yang mau mencoba? Kalau memposisikan sebagai Pak Didi, mau apa yang dilakukan? Hubungkan dengan kelima dasar kebutuhan manusia tadi. Apanya kayaknya nggak nyampe, ya? Diberi saja. Mangga, Bu. Diberikan semampunya kita. Mangga. Diberikan terhadap anak tersebut semampunya kita. Tetapi kalau terus-menerus setiap harinya mah jangan, lihat situasi dan kondisi. Seperti itu. Nah, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi, Bu?
Tadi teh ada bertahan hidup, Ya ada tadi kebebasan, mungkin kesenangan. latar belakangnya, Ya. mungkin di rumahnya kurang kasih sayang, ya Ya, kurang dari segi makan dari orang tuanya berarti tidak diperhatikan. Jadi seperti itu diantaranya. Baik. Terima kasih kepada Ibu Heni yang sudah mencoba menjawab. Ada yang mau menambahkan? Ibu mau? Cekap? Di sini ada, oh iya boleh, mangga Bu Dewi. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya akan menambahkan, mungkin di sini kita harus melihat dulu ya, kenapa Agus itu melakukan hal itu, gitu kan? Dipautkan dengan kebutuhan tadi. Nah, salah satunya mungkin dari tadi yang bertahan hidup. Mungkin ya, kebutuhan dia di rumah kurang, gitu kan? Kenapa dia sambil seringkali meminta bekal, mungkin karena kebutuhan dia istilahnya tidak terpenuhi. Contoh misalkan sarapan pagi kayak gitu ya, mungkin seperti itu. Terus untuk kasih sayang tadi seperti ibu, mungkin dia itu kurang kasih sayang dari orang tuanya. Mungkin apakah orang tuanya itu terlalu fokus kerja atau apa, jadi dia di luar itu mencari perhatian temannya, mencari perhatian ibu gurunya. Untuk penguasaan dia ingin seolah-olah yang saya tangkap ya sebagai saya, seolah-olah dia ingin menjadi seorang yang ingin diperhatikan. Siapa saya? Seperti itu. Untuk kesenangannya dia merasa melakukan itu. Dia merasa melakukan itu dengan cara mengambil makan siang temennya. Dia merasa bangga, senang, gitu kan, puas, gitu kan. Nah, itu mungkin hubungannya sikap Agus terhadap 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, untuk menurut saya kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Tadi seperti itu yang sudah saya jabarkan. Mungkin sekian ya Bu. Kurang lebihnya minta maaf. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat Oke, atur nuhun Ibu sudah mencoba menjawabnya. Mari kita jawab bersama-sama ya. Betul, alhamdulillah baik dari Ibu Heni maupun dari Ibu Dewi sudah mencakup semuanya. Nah, di sini dalam konteks penerapan disiplin positif, kaitannya tadi kan yang kebutuhan 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, Pak Didi mencari tahu, yang pertama harus dilakukan oleh Pak Didi yaitu mencari tahu alasan Agus melakukan hal tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Jadi sebelum kita menegur atau memanggil anak yang melakukan tersebut, kita cari tahu dulu ya alasannya. Yang pertama kita lihat dari nomor 1 tadi, bertahan dari segi survival atau bertahan hidup. Di sini Agus memang mungkin lapar, dan betul tadi kata Bu Heni sama Bu Dewi, mungkin mamahnya sibuk jadi tidak sempat masak, tidak sempat nganterkan makanan gitu, sehingga ya emang betul-betul lapar gitu, dia teh makanya minta ke orang lain. Cuma yang disayangkan kejadiannya berulang-ulang. Nah, kemudian dari nomor 2-nya dari segi kasih sayang, love and belonging ya, dari kasih sayang teman Agus jadi si Agus itu ketika minta diperhatikan gitu, merasa gitu dia diperhatiin nih sama teman-teman gitu, dia butuh kasih sayang teman-temannya, perhatian, karena mungkin orang tuanya kembali lagi sibuk gitu. Nah, yang ketiga dari segi kekuatan ya atau penguasaan, power, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Iya, kan sering di sini ceritanya sering terjadi. Otomatis si Agus berulang, temannya selalu ngasih, makanya dia merasa bangga. Wah, teman-teman takut nih saya gitu yang berkuasa. Nah, itu. Dan yang keempat dari segi kebebasan atau freedom, Agus di sini mungkin merasa bosan dengan bekal yang dibawakan. Sebetulnya mah dikasih bekalnya mah mungkin gitu, tapi entah itu midong wae atau jadi bosan gitu. Iya, makanya mencari punya orang lain, bisa itu terjadi. Dan yang terakhir dari segi fun atau kesenangan, Agus hanya
hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang dijaili gitu. Suka ada ya anak-anak. Ketika kita bertindak selain untuk memenuhi kebutuhan dasar kita sebagai manusia ya, di sini ada motivasi perilaku manusia. Ada 3 ya yang memotivasi dalam diri kita. Ada unsur ekstrinsik, ada intrinsik. Mohon maaf, di sebelah sana harusnya intrinsik baru kelihatan. Ya, yang sebelah sini yang 2 motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik itu yang berasal dari luar. Nah, yang pertama, ketika kita melakukan sesuatu mungkin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Widai tadi karena sieun dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ya. Murid kita mengerjakan PR atau apapun karena sieun dihukum atau karena ku kita pada dipasihan hadiah anu tiasa teh. Nah, itu sebetulnya bukan jelek tapi kurang tepat ya. Ayo kita sama-sama mendorong putra-putri kita, peserta didik kita, bahkan merubah paradigma atau pola pikir kita supaya apa yang kita lakukan jangan sampai misalkan ka sakola teh da bisi dicirian ku PKS misalkan, pilih di etap teu dipasikeun gajihna misalkan, karena berarti kita takut dengan hukuman. Atau sebaliknya, abi mah bade getol supaya kenging bonus di PKS misalkan atau di bapak bendahara eta misalkan. Nah, sebaiknya mari kita sama-sama, saya sendiri juga belum bisa, yang terbagus itu memunculkan motivasi intrinsik ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita melakukan apapun sanes karena bonus, sanes yang di skor atau hukuman, tapi betul-betul kebutuhan diri sendiri. Oke, kita getol ke sekolah misalnya, dan emang butuh gitu, pingin bertemu dengan teman, pingin ngajar. Jadi kita usahakan motivasi itulah yang kita tanamkan ke anak didik kita. Ulah misalkan murid kita teh ke sekolah teh karena sieun dihukum atau kenging dapat hadiah, tapi dia harus betul-betul merasakan butuh yang namanya sekolah, butuh yang namanya ilmu. Itu tugas kita semua. Ayo kita sama-sama ya, insya Allah. Siap Bapak Ibu? Insya Allah ya. Bismillah, tawakal. Angkat tangannya ke pinggir. Saya bilang kanan, ibu bilang alhamdulillah. Saya bilang kiri, masya Allah. Siap? Ayo. Siap ya Bapak Ibu, siap? Ingat ya. Kuncup, mekar, kanan, alhamdulillah, kiri, masya Allah. Oke, Pak Beli cina kiri kanan. Iya, terima kasih. Pilih cangkel Bapak Ibu. Oke. Siap? Ada pertanyaan lagi nih. Siap-siap kita jawab bersama. Yang perlu paling dekat tinggal tak, Bu? Tinggal. Yang pertama, kita di sini akan membedakan hukuman dan konsekuensi. Ya, kalau hukuman, ibu-ibu angkat tangan kanan. Kalau jawabannya hukum, kalau jawabannya konsekuensi, ibu pakai tangan kiri begitu. Apa sih tanda apa ini teh sarangnya? Ya, siap Bapak Ibu? Sambil hukuman misalkan, konsekuensi misalkan ya. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah waktu COVID misalkan ya. Dan yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang ke murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu
saya ingat karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman konsekuensi banget. Coba Ibu tadi apa konsekuensi? Apa alasannya? Berdiri di depan kelas sampai mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Pendapat saya konsekuensi karena ke belakang misalnya aturan kalau misalnya anak tidak bisa menjawab pertanyaan itu adalah suatu acuan. Ya, suatu acuan. Jadi konsekuensi itu bukan hukuman. Pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih. Adakah yang mau memberikan tanggapan? Mangga. Pada nomor sahabat HWN pada nomor pendapat saya yang barusan itu berdiri di depan kelas itu merupakan suatu hukuman ya. Kenapa dikarenakan suatu hukuman? Karena itu merupakan sudah ke bagian fisik. Kalau sudah ke bagian fisik itu merupakan hukuman. Terima kasih bagi Borita sama Pak Didi. Kita cek jawabannya ya. Oke. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Mana samikeun. Nomor 1 hukuman konsekuensi, hukuman konsekuensi, hukuman. Nah, salah hiji bios sampean. Nah, kita cek kenapa itu bukan konsekuensi, kenapa hukuman, kita cek. Nah, di sini kalau kita yang biasa kita lakukan memberi tindakan kepada murid, ada yang bersifat hukuman, ada yang bersifat konsekuensi. Kalau hukuman sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan gitu. Kemudian hukuman itu bersifat satu arah, kumaha guruna gitu. Dan yang ketiga berupa hukuman atau fisik leres saur Bapak Didi. Nah, itu hukuman tepuk tangan Bapak Didi. Leres. Nah, itu hukuman. Hadiahnya nanti baca. Nah, sekarang kenapa tidak hukuman? Kan itu bagaimana gitu anak mengerjakan ya, kata Burita tadi harusnya hukuman gitu. Harusnya konsekuensi gitu. Nah, di sini konsekuensi itu sifatnya terencana, sudah disepakati sesuai aturan. Kita di kelas bersama anak sudah bikin gini misal, kalau kalian tidak mengerjakan besok ku Bapak dihukum naon. Jadi sudah ada musyawarah, sudah direncanakan. Bisa tadi jadi hukuman angkat kaki kalau awalnya sudah disepakat, anaknya juga sudah setuju ya, itu bisa jadi konsekuensi. Tapi kembali kalau yang bersifat fisik, wih deui eta mah hukuman, usahakan jangan yang bersifat fisik. Nah, sebetulnya mau hukuman, mau konsekuensi tetap ya, murid itu tidak nyaman ketika kita kasih tindakan, ketika kita bedakan yang lain tetap perasaannya bakal tidak nyaman. Kemudian di konsekuensi mah sikap guru selalu memonitor tadi. Jadi konsekuensi mah teu ngadadak gitu. Hukuman tindakan kepada muridnya. Nah, sekarang di budaya positif ya yang seharusnya kita lakukan baik kepada peserta didik maupun kepada anak kita pribadi, yaitu restitusi ya. Gunakan restitusi. Restitusi itu artinya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan di sini dalam restitusi itu menekankan ada kata kolaboratif ya, mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi tidak satu arah. Ketika murid membuat kesalahan, bukan kita yang menentukan jenis hukuman atau tindakan ya, atau risiko yang dia dapatkan, tapi kita melibatkan murid
supaya dia menyadari apa untuk menebus kesalahan tersebut gitu, mencari solusinya supaya membawa murid tersebut ke arah yang lebih baik, bukan malah gagal ya. Itu tujuannya. Kalau dihukum kan biasanya nanti anak jadi dendam ya. Konsekuensi juga. Sekarang kita menginjak ke poin budaya positif yang nomor 6, yaitu posisi kontrol restitusi. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa sekarang usahakan minimalisir yang namanya hukuman dan konsekuensi. Gunakan restitusi. Tapi sebelumnya kita harus mengenali dulu posisi kontrol kita sebagai guru. Di sini nanti akan dijelaskan di dalam tayangan, ada posisi kontrol kita sebagai penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, dan manajer. Tingkatan yang paling bagus, yang luar biasa, yaitu nanti tingkatan manajer. Nanti silahkan cocokkan posisi di mana yang cocok dengan kita atau berada di posisi manakah kita ya. Mari kita saksikan bersama. Oke. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi pertama ya, posisi penghukum. Hobi ya, kalau kuasa. Naren, sini kamu. Kami ibu berita. Terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Itu posisi penghukum. Biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Begitu guys. Akan dendam. Nah, sekarang yang kedua. Abi rumah was sering anu ieu mah. Coba ieu. Abi ieu mah Bu. Naren!
pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Iya dong. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Kamu sudah sering terlambat loh. Coba. Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu terus. Sekarang cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Ayo. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Ibu, barusan setelah melihat tayangan 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh guru, ya kita sebagai guru, kira-kira menurut Bapak dan Ibu seringnya di manakah kita berada, di posisi manakah? Adakah yang mau memberikan umpan balik? Oke, mangga Bu Nita. Terima kasih buat Ibu Lina yang sudah memberikan kesempatan pada saya. Umpan balik yang selama ini saya lakukan, mungkin lebih ke sebagai teman ya. Sebagai temannya, kadang-kadang anak-anak itu ada satu siswa yang terlambatnya mungkin mau pulang. Jadi pada saat, tapi dia sendiri juga memberikan alasan yang betul-betul masuk di akal bagi saya. Dia tidak melihat jadwal apa dia pagi atau siang. Pada saat dia bangun tidur, ternyata harus masuk pagi. Saya baru melihat dia sebetulnya harus masuk pagi. Ternyata dia setelah jam pelajaran mau selesai, dia baru masuk. Konsekuensi saya, bukan konsekuensi ya, jadi pengarahan kepada siswa tersebut, kenapa kamu tidak masuk pagi? Dia jawab, katanya dia tidak melihat adanya pengumuman dari grup. Di situ saya hanya bisa memberikan pengarahan pada dia untuk selanjutnya biasakan untuk melihat grup atau melihat pengumuman yang ada di yang sudah Ibu saya lakukan setiap harinya, dan memberi kesempatan kepada murid tersebut untuk mengikuti pelajaran walaupun hanya sisa-sisa waktu yang tersedia. Mungkin hanya memberikan itu saja, Bu. Karena selanjutnya ada, tapi saya juga memberikan solusi kepada siswa tersebut untuk masuk kembali pada kelas yang berikutnya. Jadi saya lebih kembali lagi kepada anaknya, apakah mau mengikuti kelas lagi atau mengikuti kelas yang sebelumnya. Itu saja.
Terima kasih. Baik, terima kasih tepuk tangan buat Ibu Dita. Oke. Terima kasih buat Dita yang sudah memberikan umpan balik terhadap 5 posisi kontra. Nah, barusan sudah kita sama-sama dengarkan posisi kontrol yang Ibu lakukan. Ada posisi kontrol teman. Di sini lebih ke posisi kombinasi ya. Teman dan manajernya juga ada, pemantaunya juga ada karena Ibu memberikan solusi ke siswa. Tapi si solusi tersebut bukan datang dari siswa tapi ya dari kita sendiri, dari Ibu sebagai guru. Kalau manajer itu harus datang dari siswa, disepakati baru dilakukan itu kalau di tingkatan manajer. Nah, kalau mungkin Ibu dari nadanya, dari tekniknya posisi teman kayak itu. Ada lagi yang ingin berkomentar atau memberikan umpan balik? Cekap? Ya. Nah, sekarang kita masuk ke kasus ya. Mangga, silahkan ada yang mau komentar tentang kasus yang ada di kertas Ibu masing-masing. Ibu Siti, mangga. Ya, terima kasih kepada Ibu Lina yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan memberikan umpan balik tentang cerita yang terdiri dari 3 paragraf ya. Yang paragraf pertama yaitu masuknya ke dalam proses hukum. Kenapa? Karena di sini guru merasa punya rasa tanggung jawab dan dia takut akan hukuman dari Bapak Kepala Sekolahnya. Ya, yang saya cerna seperti itu ya. Karena di sini Ibu siapa? Ya, karena tidak bisa masuk diganti dengan Ibu Eni. Nah, karena ada siswa Pipi dan Natali, mereka jadi merasa kadang merasa bukan gurunya gitu. Jadi dia melakukan dengan sesuka hatinya. Dia tertawa-tawa, ngobrol. Kadang di sekolah kita juga ada ya kejadian seperti itu. Ketika misalkan guru kelas 2 tidak masuk dan guru kelas 3 masuk, anak itu kadang suka hare-hare gitunya karena merasa itu bukan guru kita. Apalagi kalau di SD itu kan gurunya cuma satu kelas, misalkan kalau AB 2 gitu. Jadi anak itu fokusnya kepada guru masing-masing gitu. Nah, untuk yang paragraf kedua menurut saya ini termasuknya proses merasa bersalah, di mana Ibu Santi itu menanyakan kepada Pipi dan Natali apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Nah, dari sini Pipi dan Natali bersama rekannya merasa bersalah karena dia sudah tidak mengakui perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya, karena di kelasnya itu mungkin punya suatu aturan gitu ya. Dan yang ketiga di sini menurut saya termasuknya kepada proses manajer, di mana siswa Natali dan Pipi bisa mengusulkan bagaimana kalau kita katanya bekerja kelompok untuk menuntaskan tugas yang kemarin tersebut. Nah, dari sini mereka itu sudah bisa mengelola gitu ya, dan karena mereka merasa bersalah, jadi mereka bisa menutupinya dengan kegiatan-kegiatan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kasus Anda Sabrina dan Pak Lukman ini merupakan suatu kasus yang memang sering terjadi. Namun di dalam kasus Sabrina ini ada salah satu yang mungkin tidak dipahami oleh anak tersebut akan peraturan sekolah. Maka dari itu seorang siswa harus tahu dulu apa aturan yang ada di dalam di dalam suatu lembaga atau sekolah tersebut. Nah, kasus di sini yang pertama adalah Sabrina tidak memakai sepatu karena terburu-buru. Nah, sebagai kita sebagai tugas guru, maka kita mewajibkan
salah satunya adalah memberikan dulu informasi yang benar tentang aturan dalam suatu lembaga sehingga semua memahami. Nah, kemudian dari paragraf yang kedua, ini ada suatu tindakan yang terjadi oleh kepala sekolah atau Bapak Lukman ini memberikan suatu hukuman. Nah, hukuman ini merupakan salah satu hal yang tidak diharapkan oleh semua pihak, karena kenapa? Dengan adanya hukuman akan terjadi suatu keputusasaan dalam diri individu atau siswa tersebut sehingga anak tersebut akan terjadi rendah diri. Nah, dengan adanya rendah diri inilah maka guru siswa tersebut akan merasa bahwa dirinya itu diasingkan. Nah, kemudian Sabrina ini udah meminta maaf kepada Pak Lukman. Namun tetap Pak Lukman masih memberikan suatu hukuman. Seharusnya Pak Lukman ini memberikan suatu jalan bagaimana supaya tidak terjadi hal-hal yang telah terjadi. Salah satunya adalah mengingatkan atau menanyakan apakah punya rencana untuk di pagi hari atau tidak. Seperti rencana untuk pagi apakah ada PR. Nah, inilah kontrol kepada diri sendiri. Sehingga anak ketika pagi untuk pergi sekolah sudah disiapkan. Hukuman yang terjadi oleh oleh kepala sekolah kepada Sabrina ini merupakan suatu hukuman yang akhirnya anak tersebut akan terjadi minder karena tidak boleh memakai sepatu yang berwarna coklat. Hukuman ini merupakan hukuman satu fisik, tapi yang lebih mendalam ada hukuman secara psikologis. Nah, ini yang tidak diharapkan. Maka seharusnya sebagai kontrolnya adalah pertama menanyakan kepada siswa apakah ada random atau rencana untuk kegiatan di pagi harinya. Makanya seorang guru atau sebagai kontrol menanyakan apakah punya rencana kerja, apakah mempunyai rencana untuk pagi, sehingga anak sebelum berangkat dari semalam udah mempersiapkan diri. Mungkin itu kasus yang terjadi di lembaran ini. Itu mungkin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah menyampaikan pendapatnya di kasus Sabrina yang lupa memakai sepatu hitam. Padahal aturan sekolah Sabrina harus memakai sepatu hitam, tapi Sabrina lupa malah menggunakan sepatu coklat. Akhirnya kena hukumannya. Posisi betul kata Bapak tadi, posisinya posisi kontrol penghukum, mengakibatkan anak menjadi rendah diri, jadi minder gitu. Secara fisik dia tidak memakai sepatu seharian selama pembelajaran. Secara psikisnya dia menjadi minder. Oke, betul itu ya. Posisi hukuman seharusnya yang dilakukan Pak Lukman itu sebelum memberikan hukuman ditanyakan dulu kenapa alasannya ya. Apakah kesiangan, kenapa tidak dipersiapkan dari sore harinya, dari malam harinya, kenapa sampai salah mengambil gitu. Nah, itu kemudian kedepannya supaya tidak terjadi lagi harus seperti apa. Seharusnya itu yang dilakukan, yaitu mengambil posisi kontrol manager. Dan Ibu guru hebat, tadi kita sudah memahami 5 posisi kontrol. Sekarang kita beranjak ke posisi keyakinan positif yang nomor 7 ya, 2 terakhir. Nah, bagaimana caranya? Kan kita sudah tahu tadi posisi kontrol kita ada tipe hukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, manajer gitu. Ada teman juga. Nah, supaya misalkan kita ada koneksi dengan siswa ketika kita mau menjadi seorang guru yang berada di posisi manajer, tidak semudah itu. Anak harus tahu dulu kalau dulu ada yang namanya aturan sekolah atau aturan kelas. Kemudian berubah lagi ya Bu Wi, mungkin waktu PPG ada yang namanya kesepakatan kelas. Betul, pernah ada istilah dari peraturan pindah ke kesepakatan. Karena kalau yang namanya peraturan seolah-olah memaksa harus mengikuti gitu.
jadi satu arah kayak hukuman. Aturannya dibuat sendiri oleh wali kelas atau oleh sekolah, itu peraturan. Kemudian kesepakatan, ada kesepakatan antara guru dengan siswa, dengan murid, disetujui, tapi masih kene kurang gitu ya, masih kene kirang, tetapi ada anak yang merasa terzolimi gitu, tersakiti ketika melakukan kesalahan. Nah, bagaimana caranya supaya gurunya enak, siswa juga tidak merasa terzolimi? Kesepakatan berpindah sekarang istilahnya menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini jadi berasal dari anak tuh emang betul-betul sudah meyakini ketika dia melanggar, ketika dia melakukan kesalahan, tidak akan sakit hati ketika dikasih hukuman atau ditegur, karena sudah meyakini, meyakininya, dan awalnya sepakat langsung diyakini gitu. Nah, lebih jelasnya kita lihat bersama-sama tayangan tentang keyakinan. Tampak seperti apa? Ada dua cara ya membuat keyakinan. Selamat menyaksikan dan semoga menginspirasi. Ada tipe T ya, tampak seperti, tidak tampak seperti. Terlihat, terdengar, berperilaku. Oke, udah cukup ya. Barusan itu tentang keyakinan kelas. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Mohon maaf, sebetulnya ada tayangannya. Cuman saya pernah membuat keyakinan kelas waktu itu di kelas 5. Jadi kalau keyakinan kelas itu contoh, kita satu buat keyakinan kelas, misalkan kita menginginkan anak itu hadir tepat waktu, jangan terlambat lah intinya. Dalam keyakinan kelas aturannya tidak boleh ada kata jangan ya, tidak ada dan jadi harus positif. Ketika kita menginginkan anak jangan terlambat, gunakan aturan ke-1, datang tepat waktu. Kemudian kita musyawarahkan dengan siswa tepat waktunya seperti apa aturannya. Kemudian kalau ternyata tidak mengikuti aturan tersebut, ada anak gitu yang melanggar, nanti apa yang akan dilakukan. Jadi kita tulis pernyataannya dan kesepakatannya kalau melanggar gitu. Jadi sama-sama itu sepakat enak gitu, bukan kita yang menentukan. Kan kalau kita harus setiap saat menanyakan keyakinan itu kan tanggal ya Bapak Ibu, makanya dibikin tabel kalau datang konsekuensinya apa dari anak, yang hasil anak tersebut. Jadi ketika kejadian suatu saat sudah kita tidak harus tanya-tanya lagi gitu, karena sudah tertera, sudah ada, tinggal lakukanlah yang kesepakatan tersebut. Sampai di situ Bapak Ibu paham? Insya Allah atas ngawitan ya. Nah, yang terakhir, ketika sudah ada kesepakatan kelas ya, sudah tertera, tertuang, yang namanya kesepakatan kelas tidak boleh hanya wacana, karena tidak akan kuat secara hukum. Harus tertera, ditulis, dipampang di kelas ya. Bukan hanya udah dibikin nama sama anak-anak, tapi tidak kita tuliskan, tidak kita pampangkan. Ketika terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan, padahal emang anak tersebut melanggar keyakinan kelas, dan kita menegur sesuai keyakinan kelas, orang tuanya datang protes, tapi karena di kelas tidak ada, tetap kita yang disalahkan. Harus ada tertuang dan tertulis. Nah, setelah ada keyakinan kelas, budaya positif tahapan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Di sini bagaimana caranya melakukan segitiga restitusi atau posisi control manager. Mangga Bapak Ibu selamat menyaksikan ya. Nih yang terakhir. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif
yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya. Baik Bapak dan Ibu, ini merupakan posisi atau level terakhir yang harus kita lewati dalam membudayakan budaya positif. Karena ini sudah masuk terakhir, sekalian untuk refleksi juga. Tadi di sana di segitiga restitusi sebetulnya ini bisa diaplikasikan bukan hanya dengan siswa kita ya,
kita juga dengan anak kita, dengan pasangan kita, ketika ada masalah kita ujug-ujug kan harus divalidasi dulu, minimal yang pertama ditenangkan dulu, kemudian yang kedua masalahnya divalidasi dulu di kenapa gitu alasannya, baru terakhir cari solusi bersama-sama. Nah, sebetulnya bukan hanya dilakukan oleh kita sebagai kapasitasnya sebagai guru, tapi bisa kita lakukan sebagai manusia pribadi secara. Nah, adakah misalkan terlintas di hati, di pikiran Bapak dan Ibu, ternyata ada kekeliruan yang pernah dilakukan, atau setelah mendengar hati ini merasa tercerahkan atau bagaimana, silahkan untuk dikemukakan. Adakah? Terakhir ya, monggo Bapak dan Ibu. Pak Didi, Bu Eca, mangga, Bu Ai, Bu Wi, ayo, kita satu jalan dulu. Mangga, Bu Siti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini sedikit merefleksi dari tadi tayangan-tayangan tentang budaya positif ya. Kalau berkaitan dengan diri saya, mungkin banyak sekali masukan-masukan, gambaran-gambaran ya. Mungkin saya juga ada salah satu di antaranya masuk ke dalam tahapan-tahapan tersebut, dan itu merupakan suatu motivasi nanti saya akan lebih baik lagi gitu ya, dalam arti lebih baik lagi dalam kalau kondisi di sekolah, mungkin dalam kinerja saya, dan kalau dalam posisi pribadi saya mungkin tingkah laku saya gitu ya bisa terhadap teman, murid, dan atasan saya. Segitu ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kembali buat Ibu Siti. Terima kasih juga buat Bapak dan Ibu guru yang senantiasa setia hadir di sini dari awal sampai akhir. Alhamdulillah luar biasa, meskipun sudah mulai lelah ya Bapak. Oke, terima kasih. Semoga tayangan yang tadi saya berikan bermanfaat, dan tentunya bermanfaat bagi peserta didik kita dan demi kemajuan sekolah kita SDN Bingawati. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita sama-sama menuju ke posisi control manager, semoga ya kita semuanya bisa ya, insya Allah. Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.